mendidik dengan hati. Kenapa disebut dengan hati? Karena mata diperintahkan oleh hati, telinga diperintahkan oleh hati. Yang melangkah ke Ummu Sabri ini kaki, tapi kaki diperintahkan oleh hati. Hati itu di mana Pak Ustadz? Di dada sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Memang cantik kain katun. Kain katun pemberian teman. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ketua yayasan. Tadi Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara begitu sampai mengatakan, Masya Allah, ramai jamaahnya Pak Ustadz, kata beliau. Dalam hati saya, ini Ummu Sabri, santrinya saja, siswa-siswinya saja 2.000 orang. Ditambah ayahnya 4.000, ditambah ibunya 8.000, ada juga yang ibunya 2, ditambah kakaknya 10.000, ditambah neneknya setengah sudah meninggal. Jadi ini keluarga besar Ummu Sabri saja, belum lagi jamaah yang umum. Semua yang hadir, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kajati, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pembina, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Yayasan Ummu Sabri, guru-guru kita semua, para kiai, para alim, para ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, solihin, solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Banser yang sudah mengawal keliling lingkaran dari mulai mobil sampai naik ke atas pentas. Kalau saya tidak dikawal tadi mungkin sampai di atas ini sudah terkilir. Semua yang sudah berkontribusi malam ini, Ummu Sabri, lalu kemudian Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, lalu kemudian Majelis Taklim Al-Khansa, dan semuanya. Dan anehnya semua penyelenggaranya ini perempuan. Al-Khansa perempuan, BKMT perempuan, Ummu Sabri perempuan. Karena kalau laki-laki Abu Sabri. Ternyata kalau perempuan itu baik, semuanya jadi baik. Suaminya jadi ikut baik, anaknya jadi ikut baik, keluarganya juga jadi baik. Tapi kalau sudah perempuan itu jadi kuntilanak, suaminya genderuwo dan anaknya tuyul. Kita doakan semua perempuan solihah-solihah semua insya Allah. Amin ya rabbal. Kemarin malam ada seorang tamu datang ke rumah saya. Dia bercerita tentang seorang ibu punya anak 4, mobilnya Alphard, meninggal hari Jumat. Sakitnya hari Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 3 malam 4 hari tidak ada satupun anaknya yang mau membawa ke rumah sakit. Bukan karena miskin, bukan karena nggak ada mobil, dan orang tua meninggal. Kasus yang lain, ada seorang ibu sakit terbaring 5 tahun di dalam kamar, tidak bisa bangun. Umur di atas 70. Anak perempuannya menjenguk hanya sekali.
Dan biaya perobatannya 1 bulan 10 juta. Anak perempuannya hanya membantu 1.800.000 selama 5 tahun. Bukan dia miskin, uangnya banyak. Kasus yang ketiga, seorang ibu. Ini kok ibu terus? Memang ibu-ibu bermasalah. Seorang ibu, kata anaknya yang ada di Jakarta, tolong bawa ibu jalan-jalan ke Jakarta. Sampai di sana medical check up, diperiksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Lalu dokter mengatakan ini ibu gulanya tinggi. Akhirnya si anak tidak ngasih ibu makan nasi selama 3 bulan. Akhirnya sempoyongan dan tumbang. Dibawa ke rumah sakit. Dokter bertanya, ibu ini kurang gizi. Fakta, nyata, true story, tidak dibuat-buat. Kasus yang keempat, satu oknum calon dokter diminta, dituntut, ditekan senior, atasan, stres, depresi, bunuh diri. Beritanya bisa dicari www.google.com. Akhirnya karena anak tidak lagi terdidik, maka tadi sebelum kemari saat makan, saya melihat di TV anak-anak yang tidak bisa dididik oleh orang tua akan diserahkan ke tentara. Silakan daftar segera. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Tidak ada solusi lain. Daftarkan anak Anda segera ke Ummu Sabri. Tunggu. Sebelum tanggal penutupan berikut ini, ingat, kuota terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang di hadapan saya ini orang hebat-hebat semua. Jenderal-jenderal bintang 4. Kalau sampai bintang 5 itu penghormatan. Kalau bintang 7 sakit kepala. Di hadapan saya dokter-dokter spesialis, hakim-hakim agung, orang-orang hebat, sarjana-sarjana, ibu bapak hebat di bidangnya masing-masing. Tapi dalam pendidikan anak, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul lu? Tuh ngaku semua. Saya insya Allah kalau disuruh tausiah tablik akbar di GOR, gedung olahraga, di lapangan sepak bola, di stadion, tidak angkuh, tidak sombong, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi kalau disuruh mendidik anak TK 1 kelas, innalillah. Memang Ustaz pernah nyoba? Pernah saya coba. Ustaz datang ke TK kami ceramah. Oke, siap. Saya sangka mau menceramahi bapaknya, rupanya anaknya. Begitu saya coba ceramah 5 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Saya sudah mencoba ayat dan hadis, satu pun anak TK itu nggak ada yang peduli. Mereka tetap mengkeciki. Ini saya berpikir nih kalau saya teruskan ini harga diri saya bisa hilang di TK ini. Akhirnya supaya jangan sampai hilang down saya, lalu saya minta kepada mohon maaf panitia, bisa kepala TK-nya hadir. Datang kepala TK-nya kecil. Tiba-tiba berdiri ibu kepala TK. Lalu dia bilang ke anak TK semua, tepuk anak soleh. Anak soleh, sayang mama, sayang guru. Selesai. Dalam hati saya kalau tahu begitu, ngapain nggak saya aja. Ternyata bukan tepuknya, tapi orang yang memberikan tepukan itu. Jadi jangan katakan pisau silet itu tumpul karena dia tidak bisa memotong batang kelapa.
Dan jangan katakan kampak itu tumpul, karena dia tidak bisa memotong kumis, karena dia sudah punya objeknya masing-masing. Ibu, bapak, wanita karir, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Tidak ada yang bisa mendidik anak kita kecuali lembaga pendidikan yang sudah teruji. Maka tidak ada jalan lain, masukkan ke Ummu Sabri. Dia memang setiap 5 menit diulang terus. Ini Ummu Sabri bukan kekurangan santri. Ummu Sabri tidak kekurangan siswa dan siswi. Dia sudah malah berlebih-lebih, sudah 2000 orang. Lalu untuk apa Ustadz omongin terus? Saya ingin menyelamatkan anak bangsa kita supaya selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari lem kambing, selamat dari pil anjing gila, selamat dari spiritus. Kok spiritus Pak Ustadz? Saking kan inginnya mabuk, mau beli sabu-sabu mahal, mau beli ganja mahal, akhirnya beli Pertamax. Rencana mau mabuk, enggak mabuk juga, karena isinya solar. Akhirnya mabuk spiritus yang dulu waktu kita kecil untuk lampu strongkeng, disiramkan ke kopi, rencananya mau mabuk. Begitu diminum bukannya mabuk, mati langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita bangsa yang besar. Dari Sabang, Aceh sampai Papua, sumber daya alamnya luar biasa. Kalau generasi ini hancur, kita akan terjajah sekali lagi. Cukup kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang, hampir dijajah oleh komunis. Ke depan kita mesti menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hubungan Sulawesi Tenggara dengan Ummu Sabri? Sulawesi Tenggara itu prinsipnya, pertama maju, yang kedua apa tadi ya? Aman, yang ketiga sejahtera. Mudah cara ngingatnya, Mas. Maju, aman, sejahtera, ujungnya R, Mas R. R-nya religius. Terus tadi Ustadz kok enggak ingat? Saya pura-pura, saya mau ngetes jamaah aja. Lalu apa hubungan Sulawesi Tenggara dengan As-Sabri? M pertama, maju. Syarat untuk maju sudah dimiliki para siswa-siswi karena kurikulum mereka Cambridge, Inggris, bahasa Inggris. Sudah dites oleh Menteri Pendidikan, langsung datang ngajar anak kelas 2 pakai bahasa Inggris. Anaknya aja begitu, apalagi bapak ibunya. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Aman kalau anaknya ngerti agama, tahu membedakan mana halal, mana haram, mana yang baik, mana yang buruk, maka insya Allah Sulawesi Tenggara aman. Sejahtera, tuntutan kerja, dia mau jadi dokter spesialis, dia mau jadi polisi dan tentara, dia mau menjadi pegawai, dia mau menjadi apapun. Dari mulai madrasah ibtidaiyah SD sampai ke SMP, sampai ke SMA, dasar-dasar untuk maju itu sudah dibekali di As-Sabri. Kalau sudah begitu, MASR, religius. Jangan tanya lagi religius. Kenapa? Karena memang basic pendidikan di sini adalah agama Islam. Tentu kita tidak mengurus saudara kita masalah beberapa agama di Indonesia. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Letaknya strategis di tengah kota, di seberang kantor wali kota. Pegawai mengantar anak pagi jam 7 berangkat dari rumah, masuk pintu gerbang, turunkan anak, keluar masuk kantor. Bapaknya, ibunya tenang karena anak sudah dididik. Pulang sore jam 4, habis sholat asar, jemput anak,
pulang ke rumah. Anak-anak kalau tidak disekolahkan full day, anak-anak ini energinya, tenaganya berlebih. Kalau dia tidak dihabiskan tenaganya di sekolah, nanti dia akan keluyuran ke mall, jalan ke sana kemari. Tapi karena sudah habis di sekolah, pagi dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Cambridge kurikulum. Nanti petang dia belajar fikih, akidah, akhlak, hadis, Quran, tafsir, tajwid, tahsin, fikih, usul fikih, belajar agama, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar bahasa Arab. Sehingga nanti pulang, sholat maghrib, makan, sholat isya, selesai itu bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, bisa tertidur. Kalau anak-anak ini energinya, otaknya, tenaganya tidak dihabiskan di waktu siang, nanti dia pulang ke rumah, dia akan nonton TV, nonton sinetron. Apalagi di rumah itu sekarang TV sudah 4. Dulu awalnya di rumah itu TV cuma 1. Akhirnya bapak dengan ibunya rebut-rebutan remote. Bapaknya mau nonton bola, ibunya mau nonton hantu. Akhirnya terjadi pertikaian konflik sampai ke pengadilan agama. Lalu hakim bertanya, kenapa bisa terjadi demikian? Gara-gara remote. Akhirnya hakim memutuskan solusinya beli TV 1 lagi. Bapak nonton bola, ibu nonton hantu. Ibu jadi hantu, bapak jadi bola. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka energi anak, tenaga anak mesti dihabiskan. Maka tidak ada lagi PR-PR. Kenapa? Karena anak begitu pulang, sholat maghrib, habis itu makan malam, sholat isya, dia pun mulai habis dan kemudian dia tidur. Cepat tidur, mudah bangun malam. Kalau tidak dihabiskan energi tenaganya di waktu siang, pulang nanti dia scroll, nonton sinetron, nonton film Korea, akhirnya dia ingin seperti artis Korea. Hidungnya pun dioplas, operasi kresek. Akhirnya ibunya juga nonton film sinetron Bollywood India. Ibunya pun juga ingin seperti artis India dan Korea. Hidungnya dia mau ikut India, putihnya dia mau ikut Korea. Akhirnya dia pakai skincare yang ternyata sudah dicampur dengan bahan kimia. Begitu dipakai, hari Senin putih, hari Rabu maghrib. Pulang ke rumah, suami pun heran. Ini kenapa ada zebra di kamar? Muka putih, leher hitam. Ustaz Somad ini saya kurang suka dengan ceramah dia, karena seringkali menyakiti perasaan saya. Saya terus terang kalau dengar dia tausiah tersinggung saya. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Kenapa disebut dengan hati? Karena mata diperintahkan oleh hati, telinga diperintahkan oleh hati. Yang melangkah ke Ummu Sabri ini kaki, tapi kaki diperintahkan oleh hati. Hati itu di mana Pak Ustadz? Di dada sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Itu jantung yang normal. Tadi kata Ustadz hati, sekarang ngomongnya jantung. Yang satu bilang jantung, yang satu bilang hati. Supaya mereka nggak kelahi, kita bilang jantung hati. Berdegup dan berdetak, tempat darah menyembur naik ke otak. Darah yang ada dalam jantung hati naik ke mata, matanya jadi baik. Dari jantung hati naik ke telinga, telinganya jadi baik. Dari jantung hati naik ke otak, otaknya jadi baik. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasihatin kadzibatin khoti'ah. Itu enaknya ceramah di Ummu Sabri ini. Nyambung, jamaahnya hafal Quran. Walaupun juz 30.
nasihatin, ubun-ubun otak bagian depan, kazibatin, pembohong, khatiatin, penjahat, pelaku dosa. Loh, yang berdosa kan mata, yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan telinga, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan lisan. Kenapa dikatakan yang berdosa otak, ubun-ubun bagian depan? Karena ternyata yang memerintahkan mata, yang memerintahkan telinga, yang memerintahkan mulut, yang memerintahkan tangan, dan yang memerintahkan kaki adalah otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Ustaz Somad, tadi katanya jantung hati, sekarang otak. Dari jantung darahnya naik ke otak. Otaklah yang memerintahkan mata. Jantung dapat darah dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Maka ibu bapak kasih anaknya makanan yang halal. 1 mangkok nasi haram. Ustaz kok ingat mangkok nasi? Soalnya tadi saya makan nasi 1 mangkok, tapi mangkoknya kecil. 1 mangkok nasi haram berubah menjadi setetes darah. Darah haram masuk ke jantung. Dari jantung naik ke otak. Otaknya jadi jahat. Yang susah ngajar siapa? Ustadz dan ustazah di Ummus Sabri. Tapi kalau ibu bapak kasih makanan halal, insya Allah anaknya juga baik. Itu makanya mendidik dengan hati. Mendidik dengan handphone. Apa kata Ustadz tadi? Anak nangis, kasih handphone. Anak nangis, kasih handphone. Anak nangis, kasih handphone. Anak tergantung dengan handphone. Ingat, kita sekarang 30, 40, 50, 60. Nanti, pas kita sudah tua, kita nangis, kita mau mati, kita sakratul maut. Dia balas. Dulu waktu aku kecil, kamu kasih handphone kan? Iya. Sekarang waktu kamu mati pun, saya kasih juga handphone. Mohon maaf ya ma, mohon maaf ya pak, mohon maaf ya ayah, mohon maaf ya ibu. Sebentar saya cari dulu aplikasi Yasin. Dengar sendiri. Yang saya omongkan ini bisa terjadi atau tidak? Bisa. Tapi anak-anak kita di Ummus Sabri dikasih makanan yang halal, darahnya bersih, naik ke otak-otaknya bersih. Saya sudah banyak nanya ke ustadz dan ustazah guru yang ngajar di sekolah. Ibu sudah lama jadi guru, Bu. Sudah 40 tahun Ustadz Somad. Gimana rasanya ngajar? Ada anak-anak itu yang susah sekali ngajarnya Pak Ustadz. Nggak tahu entah dikasih makan apa di rumah. Makanannya tetap nasi, makanannya tetap cumi, makanannya tetap kepiting, makanannya tetap ikan, tapi dikasih dari uang yang haram. Itu mengapa pesan Allah dalam Al-Quran, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Saya yakin dan percaya, ini yang hadir ini semua makanannya baik-baik semua. Kalau nggak baik, nggak mungkin dia mau melangkahkan kaki datang. Bapak Wakil Gubernur di tengah kesibukan hadir. Bapak-bapak yang diminta untuk mewakili hadir. Karena satu dan lain hal, karena kesibukan. Adapun yang lalu-lalu mungkin kita punya dosa, pernah makan haram. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita insya Allah. Allah kayak bersih aja Ustadz Somad itu ngomong. Memangnya Ustadz gak pernah makan haram? Pernah. Ustadz pernah makan haram? Kapan Ustadz? Waktu siang bulan puasa nggak puasa. Masa Ustadz Somad pernah nggak puasa? Dulu waktu masih sekolah, saya puasa. Datang kawan saya ngajak makan siang, Mat. Saya bilang haram. Ini ada soto. Oke. Pengaruh teman, pengaruh kawan di luar sana luar biasa. Tapi di Ummus Sabri temannya baik-baik. Tapi kami jauh dari kota Kendari, Ustadz. Kami di provinsi, kami jauh. Kami di kabupaten kota. Enggak ada halangan. Karena di sini ada asrama.
di sini ada boarding, di sini ada pesantren. Yang kebetulan rumahnya di Kendari, antar pagi, pulang sore. Alhamdulillah Pak Ustadz, anaknya sudah baik, anaknya baca Quran, anaknya udah sholat. Yang jadi masalah ini Pak Ustadz, siapa Bu? Suami saya. Mudah-mudahan nanti Ummu Sabri juga membuka pesantren khusus untuk bapak-bapak. Namanya Abu Sabri. Di belakang. Jadi bapak-bapak yang nggak sholat, yang nakal, yang mancing nggak pulang-pulang, mancing keributan, nah itu diserahkan di sini. Namanya pesantren kilat hari Sabtu dan Ahad. Ibu setuju? Setuju mereka Ustaz? Berarti ada peluang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendidik dengan hati ini kita mesti kerjasama dengan baik. Bapak ibunya di rumah kasih makanan halal, gurunya di Ummu Sabri mendidik dengan tenang. Ibu, bapak nggak bisa bayar anak-anak ini dengan duit lalu katakan ke guru, wahai guru, didik anak saya gaji kamu. Oh, tidak begitu guys. Guru bukan pegawai laundry. Guru bukan pegawai kebersihan. Guru bukan pegawai karyawan yang digaji. Guru adalah orang mulia. Yang bapak ibu bayar tiap bulan itu bukan ilmunya, bukan perhatiannya, bukan tetes peluk keringat air matanya, bukan doanya saat mengajar anak ibu, tapi waktunya. Sebetulnya ustadz dan ustazah, bapak ibu guru ini bisa ke laut, bisa nanam sawit, bisa bisnis, tapi karena dia punya jiwa mendidik, maka dari pagi, siang, petang dia didik anak bapak ibu. Waktunya itulah yang dibayar sebagai kompensasi. Ini keyakinan yang mesti diluruskan di kepala orang tua. Ini sekarang banyak orang tua mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang duitnya banyak, mentang-mentang dia pejabat, lalu enaknya saja datang. Mana guru kamu? Mana? Oh, tidak begitu. Saya tidak sanggup mendidik anak saya. Saya sibuk, saya jauh. Maka saya serahkan ke lembaga pendidikan. Assalamualaikum Ustaz, ini anak saya namanya Mizian Hazik Abdillah, ini anak saya namanya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Tolong didik mereka ya. Guru bukan lawan, guru bukan musuh. Guru adalah partner yang menolong kita, Bapak Ibu. Aku tidak sanggup mendidik anakku, Pak. Tapi Ustaz Somad kan Ustaz. Iya, tapi saya spesialis tablik akbar. Ini anakku ini mesti dididik dengan baik. Akhirnya anak saya dididik di sekolah dengan baik. Lalu kemudian weekend, akhir pekan saya panggil. Hazik, baca surat-surat pendek. Amma yatasaalun 'anil 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Beberapa tahun yang lalu dia masih TK, dia sudah hafal juz amma. Meleleh air mata saya. Kau masih kecil nak, belum bisa baca, tapi sudah bisa hafal karena gurumu di sekolah. Saya datang ke sekolahnya, saya mau berterima kasih ke gurunya, saya mau cium tangan gurunya. Sampai di sekolah enggak jadi, gurunya perempuan. Kalau kita belum bisa memberi mereka hadiah, kalau kita belum bisa memuliakan, menghormati mereka, maka paling tidak doakan mereka, balas jasa mereka, ungkapkan terima kasih kita. Bapak Ibu guru, saya datang dari Jawa berterima kasih banyak, anak saya sudah. Tapi yakinkan dulu itu memang gurunya. Soalnya takutnya udah selesai ngomong, mohon maaf Bu, gurunya yang sebelah sana. Yakinkan dulu dengan baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Ya Allah,
guru yang sudah mendidik anak saya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sabar dia mendidik anakku ya Allah, berikan dia kekuatan mendidik anak kami ya Allah, sedang aku aja gak sabar lihat anakku. Mana bukti orang tua gak sabar mendidik anak? Waktu COVID kemarin, berapa banyak orang tua yang datang menemui kepala sekolah supaya minta sekolah segera dibuka. Yang ngomong ke saya kepala sekolah, Ustaz Somad, ini COVID, pemerintah ngelarang ada pertemuan karena takut penyebaran virus, bakteri, penyakit. Tapi orang tua mendesak supaya kepala sekolah membuka sekolah. Kenapa? Karena kami udah nggak tahan lagi di rumah. Betapa orang tua pun tidak mampu mendidik anak-anaknya. Maka ini salah satu kesadaran kita bahwa lembaga pendidikan, bahwa sekolah, bahwa pesantren itu menolong meringankan beban kita. Betul apa tidak, Bu? Terserah, Ibu bilang tidak pun saya tetap lanjut. Lalu kemudian ketika di Ummu Sabri, di sini anak-anak dididik laki-laki pakai celana panjang, pakai kain sarung. Jangan nanti begitu mereka pulang ke rumah, dia lihat bapaknya pakai celana pendek. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Ini ustaz-ustazah di Ummu Sabri sudah membangun istana di tepi pantai. Istananya cantik. Tapi kemudian begitu datang ombak, hancur lagi. Besok dibangun lagi, hancur lagi. Besok dibangun lagi. Guru ustazah di Ummu Sabri mengajarkan, perempuan itu nak, rambutnya mesti tertutup, bajunya mesti longgar. Tiba-tiba dia pulang ke rumah, dilihatnya ibunya pakai baju model akuarium. Di dalamnya ada ikan mas koki. Buyar semua pendidikan. Akhirnya anak kita mengalami kepribadian ganda. Satu sisi dia sayang sama gurunya, tapi satu sisi dia juga sayang sama ayah ibunya. Di matanya ayah ibunya nggak mungkin salah, tapi menurut pengajaran gurunya ini salah karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akhirnya dia confused, dia mengalami kebingungan, otaknya belum bisa nangkap itu. Maka ibu tolong paksa-paksakan diri pakai jilbab panjang, baju panjang. Jangan lagi dipakai baju yang belum selesai dijahit. Namanya you can see. Kamu can bisa sih melihat. Kamu bisa melihat ketiak seperti leher onta. Ustadz ngomongnya kok begitu? Biar supaya melekat di hati dan pikiran. Nanti kalau pulang dipakai langsung ingat leher onta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka dididik hanya dengan pendidikan di depan kelas, hanya dengan presentasi makalah, tapi mereka tidak melihat bukti nyatanya, maka begitu sinkron antara ustadz-ustazah di Ummu Sabri. Masalah bangunan Ummu Sabri jangan ragukan lagi, bangunannya cantik. Ya tapi Ustadz ngomong cantik kan karena malam. Tadi siang saya sudah dibawa ke sini. Tadi siang sebelum ke hotel saya dibawa dulu mampir keliling untuk melihat ini Ummu Sabri, ini pintu masuk, ini pintu keluar, ini bangunannya. Saya tak bisa berkata-kata. Wow, amazing. Bangunannya cantik, lapangannya luas, pakai tanah lapang, anak-anak bisa berolahraga, fasilitas tidak kurang apapun. Tapi untuk provinsi dengan kabupaten kota, satu provinsi Sulawesi Tenggara yang begitu luas, ditambah pulau-pulau, apakah cukup hanya satu lembaga pendidikan Islam? Tidak. Saya mau ada di antara orang Sulawesi Tenggara, di kabupaten kota, yang kaya-kaya, yang punya uang banyak, yang punya perahu perusahaan, yang punya kebun, datang ke Ummu Sabri, konsultasi. Kami rencana ingin juga membuat lembaga pendidikan di kabupaten kota. Bagaimana supaya tanahnya tidak jadi masalah? Oh, kalau begitu tanahnya dibuatkan akta, ikrar, wakaf, yayasan. Saya mau setelah ini orang pada datang untuk
menyelamatkan anak bangsa. 1945 Presiden Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apa kata Hatta? Bung Hatta mengatakan, kalau mau Indonesia baik, dua yang mesti dibangun. Pertama, pendidikan. Yang kedua, rumah sakit. Rumah sakit sampai ke hari kiamat tetap ada orang sakit. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya sehat walafiat. Pendidikan akan terus ada. Taman SD, SMP, taman SMP, SMA, taman SMA perguruan tinggi, S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Silakan anakmu terbang sejauh mata memandang. Tamat dari As-Sabri, dapat beasiswa ke Cambridge University. Amin. Dapat beasiswa ke Harvard University. Amin. Dapat beasiswa ke McGill Canada University. Silakan. Pertemuan timur dan barat. Pertemuan sains dengan Islam. Di sini dia belajar Quran, belajar hadis. Di sini juga dia belajar fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Maka saya tidak setuju kalau ada di antara ibu bapak maksa anaknya mesti sekolah agama. Enggak bisa. Mazhab saya tidak begitu. Saya tidak paksa anak saya, santri saya. Yang penting belajar agama itu pendidikan TK, SD, SMP, SMA. Adapun pendidikan tinggi, jangan paksa dia. Ustaz Somad, gimana cara berangkat ke Mesir? Oh, ini sekarang lagi buka ini. Kementerian Agama tes ke Mesir. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Kalau gitu bapak aja yang ke Mesir. Anaknya nggak mau. Anak nggak mau dipaksa juga berangkat. Akhirnya anaknya berangkat pulang. Dia nggak jadi ustaz, jadi Fir'aun. Orang dia nggak mau. Sampai di sana dia belajar kepada Fir'aun aja. Tapi kalau anaknya yang mau, terus Ustaz Somad dulu, memang saya yang mau. Saya nyari informasi, saya ikut tes, saya dapat beasiswa, 98 saya berangkat, 2002 saya pulang, 2003 saya ke Malaysia, 2004 saya ke Maroko, 2006 saya tamat, 2007 saya ke Brunei, 2008 saya PNS, 2017 saya daftar S3 ke Sudan, 2019 saya doktor, 2020 profesor di Brunei. Memang keinginan saya. Jadi kalau anaknya mau, support silakan. Anak-anaknya sudah siap, bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke, tapi bahasa dengan ibunya juga jangan sampai lupa. Saya tidak mau anaknya ngomong Inggris lancar, anaknya ngomong bahasa Arab mantap, tapi dia tidak punya bahasa berbicara dengan ibunya. Dia pulang sekolah, dia mau ngobrol dengan ibunya, dia bawa rapor nilainya. Mama, tadi adik nilainya tinggi. Ibunya sibuk scroll, mau lihat bagaimana bulu mata yang lentik, begini atau begini. Ibu sudah di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Masuk jam 8, 9, 10, 11, 12. Isoma, istirahat, sholat, makan. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Pulang. Tolong handphonenya mati. Tolonglah dengan keluarga. Sholat maghrib, makan, sholat isya, jam 8 selesai. Ibu sama anak tinggal punya waktu 2 jam. Jam 9, jam 10. Tolonglah yang 2 jam ini jadi istri. Bapak juga begitu. Bapak sibuk pergi pagi, pulang petang. Berangkat, anak sudah tidur. Pulang, anak juga sudah tidur. Berangkat, anak belum bangun tidur. Pulang, istri sudah tidur. Akhirnya anak ketemu dalam mimpi. Ya tapi Ustaz Somad kan kami lihat sering juga pergi-pergi keluar-keluar. Saya berangkat hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Saya kemana-mana pergi hanya 3 malam. Senin saya pasti pulang ke rumah, gak boleh lebih, dikhawatirkan nanti buka cabang. Hari Senin saya pasti pulang ke rumah. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya bukan ustaz. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya seorang suami, saya seorang ayah.
Saya seorang guru. Jadi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya nyetir bawa istri ke pasar belanja. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya seorang ayah yang menggendong anak, menggantikan pampersnya. Saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis adalah seorang guru di pondok yang ngajar. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya adalah seorang suami dan seorang ayah yang menggendong, menenteng anak, membawa jalan-jalan ke mall, ngawal anak main-main. Gak mungkin juga Selasa, Rabu, Kamis saya jadi ustadz lalu anak saya datang, ya ayyuhalladzina amanu. Kapan lagi dia merasakan punya ayah? Kapan lagi dia merasakan sosok seorang ayah? Kapan istri saya merasakan mendapatkan kasih sayang seorang suami? Maka saya katakan ke istri saya, aku ini seperti kain pendek. Aku laki-laki yang tak sempurna. Aku seperti kain yang pendek, kalau ditarik ke bawah, kaki tertutup, kepala terbuka. Kalau ditutup ke kepala, kakiku terbuka. Maksud saya memang tidak tiap hari di rumah. Tapi untuk menutupi kekurangan saya, Selasa, Rabu, Kamis, saya tetap berada di rumah. Saat di rumah, maka ibu, bapak, jadilah seorang ayah. Datang seorang anak, tunjukkanlah. Saya tahu ibu orang kaya, pembantunya banyak. Saking kan kayanya, pembantu 10 orang, ada satu pembantu khusus mengorekkan telinga sebelah kanan aja. Yang kiri lain lagi. Saking kan kayanya. Tapi tolonglah Bu, untuk buat teh manis, ibu yang buatkan, ibu yang angkatkan, kasihkan suami. Kompornya sama, termosnya sama, ceretnya sama, gelasnya sama, airnya sama, tehnya sama. Tapi rasanya beda kalau kalian yang buat, Bu. Ini bukan masalah teh, ini masalah rasa. Kalau sikit-sikit yang buat adalah pembantu, asisten rumah tangga, ibu tinggal duduk scroll. Akhirnya nanti bapak mau minta teh, datang teh. Nasi, datang nasi. Gule, datang gule. Nanti pas masanya libur Idul Fitri, 10 hari menjelang Idul Fitri, asisten rumah tangga pulang kampung, anaknya nangis. Mbak, jangan pulang. Siapa yang nyuap adik besok makan? Yang khawatir bukan cuma anaknya nangis, suami ibu nangis juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bisahi ajma'in. Alhamdulillah di Sulawesi Tenggara, bil khusus lagi di Kendari, ini perempuan ibu-ibunya sudah komunitas. Ini bisa kelihatan dari jilbabnya. Ada jilbab hijau pucuk pisang, ada jilbab biru. Biasanya kalau biru pakai sorban biru, ini selendang biru BKMT ini, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada yang warna krem, ada yang warna-warni macam-macam. Di rumah saya setiap sore Jumat habis asar itu memang ada saya khususkan wirid Yasin. Habis asar waktu mustajab berdoa, kumpul ibu-ibu. Tapi memang tidak pakai seragam. Di tempat saya masyarakatnya menengah ke bawah, saya tinggal di pemukiman masyarakat yang biasa-biasa saja. Jadi memang saya tidak buat seragam, karena saya khawatir yang nggak punya duit beli seragam, khawatir dia nggak datang. Tapi ibu yang sudah punya seragam, mantap, teruskan. Nah, langsung sorban saya jatuh karena cerita seragam. Memang di tempat pengajian yang saya buat nggak ada iuran, tapi udah bertahun-tahun tetap jalan dan minumannya ada, kue kotaknya ada. Saya bilang yang ada duit silakan kasih, masukkan ke kotak. Yang nggak ada nggak apa-apa. Saya nggak mau kalian nggak datang hanya karena nggak punya seragam. Saya nggak mau kalian nggak datang hanya karena malu, karena nggak dikutip iuran, nggak belum bayar. Yang penting datang. Ngaji ini kuncinya 4D. Datang, duduk, dengar, diam.
Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah. Yang namanya wirid Yasin pasti ada orang ngantuk. Yasin ngantuk. Pas giliran kuih datang bangun. Jangan dimarahi. Selagi dia mau datang itu sudah alhamdulillah. Ustadz selalu ceramah, yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Lalu perempuan juga bilang, yang paling banyak masuk surga juga kami. Karena memang makhluk itu yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bukan cuma perempuan, bukan cuma manusia. Hantu pun paling banyak perempuan. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Mak Lampir, kuntilanak, suster ngesot, nenek sihir. Tolong saya minta ke ibu-ibu lapor ke Komisi Perlindungan Perempuan. Tolong ibu komplain, kenapa setiap film hantu, hantunya perempuan? Pocong perempuan, padahal laki-laki juga pakai kain kapan. Dan ketawanya, kenapa ketawa hantu itu perempuan? Kiki. Tapi yang paling banyak sakit kepala laki-laki. Coba nanti buka di internet iklan sakit kepala. Paling banyak laki-laki. Dan menurut sensus yang paling banyak gila laki-laki. Jadi intinya tolong tenangkan dulu. Bahwa sehebat apapun laki-laki, semantap apapun karirnya, di balik laki-laki yang hebat ada dua perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Ini di atas ini laki-laki hebat semuanya. Semuanya dilahirkan oleh perempuan. Ada yang dilahirkan bencong? Nggak ada. Maka didik, ibu punya anak perempuan, didik dia menjadi perempuan yang baik-baik. Kalau perempuan itu baik, saya ceramah ini malam ini aja, malam ini. Ini yang menguasai medan lapangan ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ustadz yang dikasih pentas khusus. Ini kami laki-laki malam ini kaum minoritas ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya buat pondok pesantren perempuan. Namanya Ma'had Az-Zahra, perempuan. Yang laki-laki namanya Nurul Azhar. Ditanya orang, kenapa Ustadz buat perempuan? Karena kalau perempuan baik, dia akan melahirkan anak yang baik, menantunya jadi baik, cucunya jadi baik, suaminya jadi baik. Suami yang nakal, penjahat, koruptor, minum khamar, sabu-sabu. Tapi begitu dia taubat, saya datang ke rumahnya, setiap ulama-ulama yang datang dijamu, lalu dia ngomong, Ustadz Somad, saya ini dulu orangnya tidak baik, Ustadz. Dalam hati saya, Bapak nggak ngomong, saya udah tahu. Tapi saya menjadi baik ini Pak Ustadz, dalam hati saya, ini jangan-jangan dia jadi baik karena dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saya ini bertaubat Pak Ustadz. Ya, saya sudah tahu jawabannya, pasti karena ceramah TikTok Ustadz Somad kan. Saya ini jadi baik sekarang Pak Ustadz karena istri saya. Oh, bukan karena saya. Istri Bapak ustazah? Enggak, istri saya perempuan biasa. Tapi kalimat dia masuk ke hati saya Pak Ustadz, masuk ke pikiran saya Pak Ustadz. Memangnya istri Bapak ngomong apa? Dia ngomong nggak banyak-banyak Pak Ustadz. Dia cuma ngomong 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Nggak ada dia ceramah sampai 1 jam tablik akbar pakai pentas, pakai sound system, nggak ada. Ngomong cuma 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Jadi bapak, ibu-ibu yang suaminya masih belum tobat, pulang dari sini, coba jurus ini. Nanti kalau abang mati gimana? Yang dari hati akan ke hati juga sampainya. Yang dari mulut cuma sampai di mulut. Namanya MLM, multi level marketing. Apakah yang saya omongin selama 1 jam ini sampai ke hati? Alhamdulillah. Tadi saya maju jam 9, jam 8 lewat 10.
Saya belum ada ngelihat jam selama ceramah ini, tapi terasa semut kayak sudah naik ke atas. Maka saya lihat jam, rupanya sekarang sudah jam 9:10. Rupanya saya sudah berdiri 1 jam. Di mana-mana saya tausiah 1 jam. Tapi di Ummu Sabri ini lebih, karena saya kemari tidak lewat 3 tahun. Jadi saya lebihkan 1 jam 5 menit. Anak-anak kita perlu teladan. Di sini dia diajarkan berakhlakul karimah, sopan santun, ngomongnya lembut. Sampai di rumah dia lihat bapaknya ngomong jorok, kotor, yang diomongin comberan dan tong sampah. Dia dengar ibunya ngomong, yang keluar dari mulutnya bukan hewan, tapi semua kebun binatang. Maka dia mengalami kekacauan pemikiran. Di sini anak-anak diajarkan AI. AI akan mengalahkan kecerdasan manusia. Manusia kalau ditanya ada lupanya, tapi AI maka tanya apapun dia akan menjawab. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan AI. AI tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Karena AI hanya penyedia informasi yang bisa menyarankan dengan nasihat, dengan keteladanan. Yang tidak bisa dilakukan AI adalah hati, karena AI tidak punya hati. Jadi kalau ibu tidak mendidik dengan hati, ibu tidak punya hati, nanti ibu dipanggil oleh anaknya, hai mama AI. Suami kalau dia tidak punya hati, suami AI. Karena memang kita sekarang semuanya internet, semuanya online. Ngaji online, pinjaman online, game online, judi online, istri online, tapi nerakanya offline. Makanya malam ini jamaah ini hadir. Selama 3 tahun ini kami online, Ustadz. Kami nonton ceramah Ustadz di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Malam ini kami mau offline. Tadi begitu pesawat landing, lalu kemudian saya lihat di kaca ada percikan hujan. Saya lihat langit mendung gelap. Saya tanya Ustadz, nanti malam kita di mana Ustadz? Di tanah lapang. Ustadz Somad, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi waktu tadi sore di bawah, oh masjidnya besar. Berarti nanti malam kalau hujan bisa pindah ke masjid. Suasana hati tenang. Rupanya doa orang yang soleh dan solehah, walaupun tidak ada bintang, gelap, hujan tertahan. Begitulah kabulnya doa jamaah malam hari ini. Maka apa maksudnya? Manfaatkan lisan yang terkabul doa untuk mendoakan anak-anak. Sholat hajat. Sholat hajat tidak mesti malam. Sholat hajat bisa setelah sholat doa. Sholat hajat bisa setelah sholat isyraq. Sholat hajat bisa setelah sholat zuhur. Sholat hajat bisa setelah tahajud malam. Bagi yang pakai usolli sunnatal hajat. Bagi yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Jangan kelahi masalah usolli nggak usolli. Ini ikhtilaf antar ulama. Yang penting substansinya berdoa. Tapi berdoa baca Quran bagus. Berdoa habis baca Yasin bagus. Yang paling bagus adalah berdoa setelah selesai sholat hajat. Ayatnya Pak Ustaz, saya kalau setiap menjelaskan sholat pasti jamaah nanya, ayatnya Pak Ustaz, kayak banyak hafalan aja. Ya kulhu itu apalagi. Kul wallahu ahad. Nah, di sujud terakhir minta sama Allah. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Yang nggak bisa bahasa Arab mintanya dalam hati pakai bahasa masing-masing. Selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan anakku dari playboy cap tupai, selamatkan anakku dari lem kambing, selamatkan dia ya Allah, bukakan pintu hatinya belajar ya Allah. Di sujud terakhir, setelah salam minta lagi sama Allah. Al-Fatihah artinya pembuka.
membuka pintu hati yang terkunci, membuka pintu pikiran menerima pelajaran. Bacakan, ya Allah, bukakan pintu hati anakku, Al-Fatihah. Bukakan pikirannya, Al-Fatihah. Selamatkan dari perbuatan aniaya zalim, Al-Fatihah. Jangan sampai dia membuli teman-temannya, Al-Fatihah. Buat guru-gurunya sayang mendidik dia, Al-Fatihah. Berapa kali Pak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Karena mulut lisan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau anaknya nanti libur sekolah, ini nanti habis ujian semester pulang, diminta ngasih kultum, ngomong bahasa Inggris di masjid, orang nanya, itu anak ibu ya? Iya. Yang di Ummu Sabri, betul. Hebat dia anak ibu. Siapa dulu mamanya? Jangan sombong, jangan angkuh, segera balik sampai kita merasa anak saya, karena saya, enggak, semuanya karena Allah. Hebat anaknya ya, bahasa Inggrisnya pakai standar kurikulum Cambridge. Alhamdulillah. Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami, innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab ain diambil dari kata mata. Gara-gara mata melihat, muncul hasad dan dengki, datang setan menghampiri, itulah terkena penyakit. Maka semuanya balikkan kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Yayasan Ummu Sabri sudah berbuat, ustadz dan ustazahnya sudah mendidik, bapak ibu wali muridnya sudah melakukan. Tapi ada orang yang mungkin tidak berkecimpung di bidang pendidikan. Mereka tidak ngajar, mereka tidak ceramah, mereka tidak tabligh akbar, mereka tidak hafal Quran, mereka tidak dengan ayat, mereka tidak dengan hadis, tapi mereka menolong agama dengan tanda tangannya. Mahasiswa yang berhasil TOEFL, Test of English Foreign Language, yang berhasil TOEFL, Test of Arabic Foreign Language, kasih beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Ustadz Abdul Somad dulu waktu ke Mesir 98 itu dapat beasiswa, ya. Dapat beasiswa dari mana? Dari Al-Azhar Mesir. Ustadz nggak ada buat proposal? Ada. Saya buat proposal ke bupati, ke wali kota, ke gubernur, saya kirim. Satu pun nggak ada yang membalas. La salam wala kalam. Apakah lalu karena nggak dibalas, lalu saya nggak berhasil kuliah? Saya S1 Al-Azhar, saya S2 Darul Hadis Maroko, saya S3 Omdurman Islamic University Sudan, saya profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya tetap sekolah. Andailah dulu mereka membalas surat saya itu, lalu dibelikan mereka saya tiket, mungkin malam ini mereka dapat aliran pahala di kubur mereka. Tapi memang dasar mereka nggak mau dapat pahala, itulah dia nggak ngasih saya beasiswa. Ustaz sakit hati, saya enggak, cuma ingat aja. Maka saya balaskan sakit hati saya. Dimanapun saya ceramah, selalu saya sampaikan, bupati, wali kota, gubernur, pejabat, siapapun, mumpung tanda tangan masih ada, mumpung masih ada kuasa, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Memangnya kalau anak-anak Kendari, anak Sulawesi Tenggara belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang jadi ulama, ada untungnya bagi saya? Enggak ada. Tapi saya dapat amal jariah sampai hari kiamat. Ibu setuju? Dari bunyinya kayaknya enggak setuju. Sebelum saya berangkat, almarhumah emak saya dipanggil ke Masjid Agung. Mak, ini ada yang balas, Mak. Datang mak saya ke Masjid Agung. Pulang dari Masjid Agung dia bawa, alhamdulillah kau dapat bantuan ke Mesir. Berapa, Mak? Buka 200.000 rupiah. Waktu itu 98 dolar sedang melambung krisis moneter. 1 dolar yang sebelumnya 2.500, 98 dolar melambung 20.000. Bulan Mei Presiden Soeharto jatuh karena reformasi.
akibat dolar yang melambung dari 17.000 naik ke 20.000. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat untuk membawa mahasiswa dari Kairo pulang ke Indonesia. Pesawat Hercules yang nggak ada kursinya, jadi duduknya di lesehan. Orang Mesir berkata, tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang pulang. Selama kami masih ada di Mesir, anak Indonesia tetap belajar. Anak Indonesia dikasih mie, dikasih telur ayam, dikasih duit. Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia. Mesir miskin, susah, tapi kepedulian mereka luar biasa. Sampai saya pulang 2002, anak Indonesia tetap dapat. Kami menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik. Nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana kena penyakit kanker. Lalu kemudian kata Baba Yosef Hana, Abdul Somad, saya naikkan sewa rumah karena saya kena kanker. Saya bilang ke Baba Yosef, kami pun juga kena kanker, kantong kering. Bapak kami di Indonesia sedang kena krisis moneter. Kalau Baba naikkan sewa rumah, kami akan pindah. Baba Yosef lama terdiam. Habis itu dia pergi. Kami cemas. 2 hari setelah itu dia datang, sewa rumah nggak jadi naik. Kami bertahan sampai saya pulang 2002 bulan November. Rumah itu masih disewa oleh kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Begitulah kami dulu berjuang. Lalu kemudian makan dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Tapi kan nggak cukup. Naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang 2 hari 2 malam melaksanakan ibadah haji. Ini jamaah haji kita kloter pertama sudah sampai. Begitulah senangnya kami menyambut jamaah haji. Kita akan melayani jamaah haji. Tapi jamaah hajinya begitu kita dekati takut, dikiranya kita copet. Sudah lama kerja di sini. Sombong-sombongnya jamaah haji. Dulu yang sekarang baik-baik. Sudah lama kerja di sini. TKI itu bukan penjahat. TKI adalah pejuang devisa, mereka pemasuk pajak untuk Indonesia. Betul? Kenapa kalian menghina? Kami bukan TKI, Pak. Kami mahasiswa. Ngapain sekolah jauh-jauh? Kamu dari mana? Dari Riau, Pak. Emangnya nggak ada tempat belajar di Riau? Ada, Pak. Terus kenapa jauh-jauh kemari? Saya pemburu beasiswa. Terus di sana nggak ada sekolah? Ada. Tapi sidang terbuka 5 juta, tertutup 10, buka tutup 15. Saya terbang sejauh mata memandang. Akhirnya saya pulang, berdakwah keliling. Maka dimanapun tempat selalu saya sampaikan, Badan Amil Zakat Nasional support. Jangan buat sekolah yatim, jangan buat sekolah du'afa. Itu menjatuhkan mental mereka. Mereka menjadi tidak punya percaya diri. Kamu yang tamat dari sekolah du'afa itu kan? Nih Ummu Sabri, memang di sini ada yang nggak berbayar, memang di sini ada yang gratis, tapi tidak disebut mereka yatim, mereka tidak disebut, mereka disebut anak berprestasi subsidi silang. Mereka punya kebanggaan, sehingga antara anak pejabat, anak orang kaya, anak orang hebat, anak rakyat jelata, semua sama dan mereka berprestasi. Mereka dapat beasiswa itu bukan karena miskinnya. Mereka tidak menjual kemiskinan, tapi karena mereka punya otak yang cerdas, punya akhlakul karimah, berprestasi. Akhirnya mereka pun akan pulang. Coba kalau dibuat sekolah miskin, sekolah gratis, sekolah yatim, sekolah du'afa, pulang mereka kuliah. Mereka mau minang anak ibu. Nggak usah nak ya. Kenapa? Ini alumni du'afa. Tapi kalau ditanya, kamu dulu? Saya dari Ummu Sabri. Tapi kami termasuk program yang berprestasi. Dia pede, dia punya kebanggaan. Nanti anak bapak ibu yang sudah jadi orang-orang hebat akan mengadakan reuni akbar Ummu Sabri tahun 2000. Sekarang saya kemari 2025. Mereka mengadakan reuni 2035, 2045, 2055. 2055 reuni akbar Ummu Sabri.
datang semua. Waktu itu ibu-ibu udah meninggal. Saya masih ada. Coba kita mikirnya jangan sekarang, tapi mikirnya 2035, 2045, 2055. Ibu semua mendapatkan amal jariah karena anak ibu soleh dan solehah. Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, ketika 2055 ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, tapi mereka mendapatkan amal jariah karena mereka membangun masjid, mereka membangun sekolah, mereka menyediakan beasiswa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Manusia mati meninggalkan legasi, meninggalkan amal jariah. Saya tidak ada niat apa-apa, saya cuman kita mau ada yang saya sampaikan. Jangan sampai nanti ketika orang meninggal dunia ditanya Allah, ada kamu bangun sekolah, ada kamu wakafkan tanah, ada kamu beri beasiswa? Enggak ada, karena sibuk mengurus negara. Kenapa kamu tidak buat? Karena Ustaz Somad tidak pernah mengingatkan kami. Lalu saya ditanya, Abdul Somad, kenapa kau tidak pernah mengingatkan? Karena aku takut mereka tersinggung. Saya sampaikan apa yang ada di mulut saya, apa yang ada di hati saya. Niat saya tidak banyak, supaya kita semuanya mendapatkan amal jariah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan. Sekarang sudah jam 9:30, sudah lewat 1 jam. Itulah hadiah 3 tahun kedatangan ke Kendari. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang soleh-solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Mudah-mudahan Kendari, Sulawesi Tenggara dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.